Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, salam rahayu. Nah kemarin kita kan udah menjelajahi Padepokan yang ada di Pakesaji, Padepokan Asmoro Bangun. Terus juga kita sudah ke grup Topeng Malang yang ada di Tumpang, namanya grup Topeng Mangundarmo yang kita sama Mbah Soleh. Nah sekarang nih kita mau ketemu sama salah satu maestro tari topeng Malang, atau biasa beliaunya itu menyebut Klono Topeng ya, tari topeng Malangan. Dan beliau ini salah satu maestro tari yang memang pegiat lah guys, pegiat topeng Malangan yang ada di Malang, dan anggotanya itu sudah lumayan banyak banget. Nah, gimana karakteristik, keunikan, dan juga ciri khas topeng Malang lebih dalam atau tarian topeng lebih dalam? Yuk langsung aja kita ngobrol langsung sama Bopo Rinto. Bersyukur banget tim kami malam ini bisa bertemu dengan salah satu tokoh pelaku seni dan budaya Malangan, termasuk juga topeng Malangan, Bopo Rinto. Sebagai pelaku seni dan budaya, selain masih aktif untuk menari dan berlatih tari topeng Malang, Bopo Rinto juga memiliki grup tari yang bernama Jowo Line Dance. Salam rahayu dan salam budaya untuk semuanya sahabat-sahabat saya yang mungkin pada malam ini menyaksikan saya. Nama saya Rinto Syam, di mana saya sebagai pelaku seni dan budaya, yang mana saat ini saya sebagai pemangkunya Jowo Line Dance, yang mana kolaborasi antara gerakan line dance dan gerakan tari tradisional Jawa. Tentunya saya dulu memang sebagai penari kecil lah, di era tahun 70-an. Saya disebut sebagai penari kecil. Saya melakukan gerak tari seperti Gambir Anom, Klono Topeng, seperti itu, Garut Kocok Gandul. Nah, pada saat saya melakukan kegiatan tersebut memang ada suatu hal yang sangat menarik. Biasanya saya menari dengan wajah terbuka. Bagaimanakah saya nyoba menggerakkan suatu tarian tradisional Jawa yang disebut Klono Topeng. Nah, ini saya akan mencoba, dan saya belajar dari pergerakan Klono Topeng itu. Memang ada suatu hal yang sedikit menarik bagi saya. Biasanya aku mesam-mesem, karena Klono Topeng malah gak bisa mesam-mesem, sehingga di sini punya daya tersendiri. Saya lebih fokus dengan sebuah gerakan Klono Topeng tadi, dan lebih saya termotivasi gerakan-gerakan yang ada di materinya Klono Topeng, seperti itu. Pada saat itu saya belajar di Bagong Kussudiarto, yang sekarang sudah kapundhut. Ini sangat luar biasa, beliau terkenal dengan disiplin, dengan efektif geraknya, dengan sangat-sangat luar biasa perfectnya. Seperti sabetan seperti ini, kalau salah beliau langsung menegur. Nah, ini yang menambahkan motivasi saya memahami tentang sebuah gerakan Klono Topeng, yang mana pada saat itu saya hanya memberikan materi itu pada satu gerakan yang wajah terbuka. Habisnya saya kayak tadi Gambir Anom, Garut Kocok Gandul. Nah, ini tidak ada satu tekanan. Energi yang saya keluarkan masih ada satu tekanan. Begitu saya memakai topeng itu beda memang. Konon zaman saya menari, yang namanya topeng itu pada saat hari-hari tertentu itu diritualkan. Nah, ini yang menjadikan daya tarik saya. Saya biasa menari dengan satu hal yang bebas melihat, tapi di sini tidak. Saya dibatasi
tapi saya bisa bergerak yang kalau pada saat orang menonton itu dikatakan saya ini lincah gitu aja. Ya kita tidak merasa. Ya mungkin dari aura-aura yang sudah disebutkan dalam doa, medianya topeng, diberikan suatu tambahan energi sehingga juga mempengaruhi saya dalam menggerakkan sebuah tarian yang namanya, yang saya kenal adalah Klono Topeng. Nah, berkembangnya waktu adalah sebuah gerakan lagi, ada satu imbuhan lagi, itu pun juga karya-karya daripada para senior saya. Di sini ada beberapa panji yang mungkin teman-teman itu bisa memahami, yang lebih ahlinya maksudnya, karena di Malang sini itu yang sangat luar biasa tentang topeng ini, itu ada di Pagesaji dan juga ada di Tumpang, di Padepokan Mangundarma ya. Itu sangat perfect sekali yang di Mangundarma tadi itu. Yang dipimpin oleh sama namanya Mbah Soleh, sangat luar biasa. Beliaunya sehingga juga terkontaminasi dengan kedisiplinannya Pak Bagong Kussudiarjo Jogja, sehingga sampai sekarang Mbah Soleh itu selalu membuahkan karya-karya yang sangat luar biasa. Beliau sempat juga memainkan gerakan tari topeng itu dengan aliran sendera tarinya itu di beberapa kota, bahkan sudah menasional. Jadi topeng Malang ini sebetulnya sangat luar biasa, sehingga bisa dikembangkan di beberapa daerah sesuai dengan adat istiadatnya daerah tersebut. Seumpama topeng seperti ini dikembangkan di Cirebon, oh harus ada tambahannya seperti ini. Topeng Malang dibawa ke Banyuwangi, ada pengembangan seperti ini. Itu pun kalau saya melihat tidak menutup kemungkinan tata cara pengeterapan menari topeng itu tidak jauh dari tata cara yang ada di Malang. Satu misal gerakan, dan yang kedua mau menari, yang paling ekstrim adalah memelihara topeng tersebut secara ritual. Nah ini sangat biasa topeng. Maka topeng yang ada di Malang itu bisa sebagai cerminan dari daerah-daerah lain. Karena apa? Karena topeng sangat luar biasa jika kita sendiri yang menarikan, kita yang melakukan gerakannya. Memang beda di sini. Maka pada saat saya sebagai penari saat itu tahun 70-80-an merasa banget beda pada saat saya menarikan satu hal yang terbuka ya, wajah terbuka. Nah disinilah saya ini saat sekarang bisa mengombinasikan antara Lansden dengan bahasa asingnya dan Jawa, di mana Jawa ini adalah sebuah tulisan yang dimana kalau kita tulis semua huruf besar, J-nya huruf besar, O-nya itu huruf besar, cuman Lansdennya tidak, biasa saja. Itu ada maknanya tidak lain adalah saya kepingin beruri-uri budaya tentang kebudayaan yang ada di Jawa, khususnya di Malang. Sebab saya hanya takut aja kalau budaya Jawa asli, apalagi budaya Malangan asli terkikis atau terkontaminasi dengan budaya Barat. Di sini ada hip hop, ada segala macam lah. Nah, ini saya berupaya untuk memerangi itu sekuat tenaga saya, karena saya pun juga sudah berusia.
Maka saya mencoba masuk di kaum emak-emak, di mana sudah tertera yang saya himpun ini adalah usia 55 tahun ke atas, sehingga gerakannya terbatas. Bagaimana saya menciptakan hal tersebut? Nah, konon ini enggak merupakan suatu kesombongan ya, suatu riak bukan. Bahwasanya Jawa Lenden punya 3 kekuatan. Nomor 1 adalah jika yang perform harus pakai kebaya. Ya, karena saya berhadapan dengan emak-emak. Nggak mungkin emak-emak tak suruh pakai sumping, artinya penghias telinga kalau zaman dulu itu. Pakai badong seperti Gatotkaca itu. Pakai klat bau gelang yang di lengan itu. Nggak mungkin. Sehingga sesuai dengan kemampuan saya mengembalikan bahasa baru masuk ke agar bahasa baru bisa tidak mengkombinasi Jawanya itu, sehingga tetap Jawa akan mengungguli budaya Barat. Itu yang perlu saya ceritakan tentang ini adalah kekuatan Jawa Lenden. Yang nomor 2 adalah genrenya, iringannya itu adalah lagu-lagu campur sari yang notabene-nya lagu-lagu yang mengandung pitutur. Satu misal kayak Turi-turi putih, Seruku-seruku batok, kayak Pepele, itu adalah lagu-lagu yang bisa mempengaruhi untuk ibu-ibu tidak sampai anak dan cucunya itu terkontaminasi dengan budaya Barat. Nah, yang ketiga di sini adalah saya selaku pemangkunya Jawa Lenden tidak pernah copy paste. Ya, saya katakan kembali bahwasanya di sini saya tidak menyombongkan diri, akan tapi inilah kenyataannya. Hanya Jawa Lenden ini punya 3 kekuatan, ya tadi itu genre Jawa harus pakai kebaya. Yang ketiga yang tidak bisa dicontoh sama komunitas lain adalah koreonya itu adalah ciptaan kita sendiri. Jadi kembali pada saat kita sudah punya kekuatan itu, kita kembali bagaimana bisa menciptakan topeng tadi sebagai warisan leluhur bisa dipakai di Jawa Lenden. Nah ini nanti akan saya buktikan. Nggak tahu, mohon doanya semuanya ya, agar apa yang saya lakukan ini, bahwasanya kiblatnya Jawa Lenden adalah uri-uri budaya. Nah, agar emak-emak ini juga mau nantinya memakai topeng. Nah, karena apa ya tadi Mbak, topeng Malang itu sudah tidak ada duanya. Punya kekuatan magic, iya, kekuatan untuk menambah energi kita berkoreo, iya. Kita lebih fokus untuk menguraikan materi juga bisa. Itu kelebihan daripada topeng Malang. Maka di sini kayak Mbah Soleh masih bertahan untuk membuat topeng, sama cucunya Mbah Karimun yang sampai sekarang itu masih bertahan tentang topeng. Itu Mbak, sedikit sekilas topeng. Terakhir Bopo, tentunya ya di sini kok kebetulan kayak Mbak Soleh, Mbak Mam, Alkihan tadi sudah mendekat dengan beberapa instansi terutama di sekolahan. Karena di sini kalau nggak ada sentuhan di sekolahan kayaknya juga kurang ya. Itu pun harapan saya untuk semuanya yang terkait di sini, pelaku maupun guru-guru yang ada di SD juga harus mau dan mengetahui bahwasannya topeng adalah warisan leluhur. Kembali kalau kita, kenapa harus kita uri-uri?
kalau jenengan kepingin bangsa kita merdeka, ikuti jejaknya jas merah. Seperti sejarah jas merah, sejarah yang dahulu kala yang pernah dilontarkan sama Eyang Soekarno. Kekuatan negara adalah kekuatan budaya. Jadi tidak bisa dicerai-beraikan tentang budaya ini, harus tetap kuat. Seperti itu, Mbak.